Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Pak Danang akan melanjutkan kembali materi demokrasi Indonesia pada subbab periodisasi demokrasi di negara Indonesia. Kita ketahui bersama, kita pahami bersama negara kita memproklamirkan kemerdekaan yaitu 17 Agustus 45. Satu hari berikutnya yaitu 18 Agustus sidang PPKI memutuskan atau menetapkan beberapa hal hasil sidangnya, diantaranya menetapkan UUD 45 sebagai konstitusi pertama. Di dalam konstitusi itu terdiri berbagai isi, salah satunya adalah tujuan negara, dasar negara, kelembagaan negara, struktur ketatanegaraan yang sifatnya fundamental, termasuk di dalamnya adalah menegaskan sistem pemerintahan kita atau bentuk pemerintahannya adalah bentuk pemerintahan demokrasi. Sistem pemerintahannya adalah presidensil, bentuknya adalah demokrasi. Otomatis kita telah menggunakan demokrasi sejak tanggal 18 Agustus 45 sampai dengan hari ini. Namun perlu Anda ketahui dan perlu Anda ingat bahwasanya setiap kurun waktu tertentu, walaupun sama-sama demokrasi, namun rasanya beda-beda. Prakteknya beda-beda. Seperti apa ceritanya? Seperti catatan yang Pak Danang tampilkan berikut ini. Yang pertama, kita akan menggambarkan bagaimana gambaran demokrasi di awal kemerdekaan. Di sini saya mencatat menggunakan kurun waktu ya, di kurun waktu tahun 45 sampai dengan tahun 56. Tahun 45 sampai dengan tahun 56. Saya gambarkan secara umum dulu. Demokrasi pada masa itu belum bisa dikatakan berjalan dengan efektif. Permasalahan yang pertama, kenapa tidak bisa efektif demokrasi saat itu? Yang pertama, kelembagaan negara belum terwujud. Karena saat itu belum ada pemilu. Pemilu pertama kali tahun 55. Sehingga di awal tahun 45, 49, terusnya sebelum pemilu 55, belum ada DPR RI. Belum ada Dewan Perwakilan. Karena apa? Belum ada pemilu. Sehingga bagaimana? Sehingga dalam pelaksanaannya dibantu dengan Komite Nasional Indonesia Pusat. Komite Nasional Indonesia Pusat. Pemerintah dalam hal ini Presiden dan Wakil Presiden dibantu dengan menterinya, hanya dibantu dengan Komite Nasional Indonesia Pusat. Belum ada wakil-wakil rakyat di dalamnya karena belum ada pemilu. Begitu, sehingga tidak bisa berjalan efektif tugas-tugasnya. Dan seringkali keluar maklumat-maklumat pemerintah, maklumat-maklumat yang menandaskan belum ada undang-undang yang baku, seperti undang-undang, Perpu, PP, dan sebagainya. Sehingga masih banyak maklumat-maklumat yang muncul. Salah satu dampak dari belum terwujudnya demokrasi itu. Kemudian ketidak efektif yang kedua adalah persoalan bangsa. Kita ketahui bersama, Belanda khususnya belum mengakui kemerdekaan Indonesia. Sekali lagi saya katakan, di awal kemerdekaan, Belanda belum mengakui kemerdekaan Indonesia. Kita tahu bersama, Belanda mengakui kemerdekaan kita pada tahun 49. Pada saat pelaksanaan konferensi meja bundar. Itu pun dalam bentuk negara serikat. Sehingga bagaimana negara berjalan susah. Karena pada masa itu pemerintah diganggu dengan yang namanya agresi militer 1, agresi militer 2. Sehingga seringkali pemerintah tidak bisa berjalan efektif karena mengurusi persoalan bangsa itu. Ketidakefektifan yang ketiga adalah persoalan ideologis. Persoalan ideologis. Karena tidak semua anak bangsa setuju, sarujuk, atau seia sekata dengan ideologi yang kita pilih, yaitu Pancasila. Sehingga saat itu ada beberapa anak bangsa yang mau menciptakan negara dengan ideologi yang berbeda. Sehingga negara disibukkan dengan ngurusi itu. Ada pergulaan PKI di Madiun, Partai Komunis di Madiun yang ingin mendirikan negara Indonesia Soviet, atau juga pada masa itu juga ada kejadian yaitu tentang pendirian negara Islam Indonesia, Kartosuwiryo dan sebagainya. Artinya bagaimana? Di tahun 45 sampai dengan tahun 56 itu luar biasa. Susah berjalan secara efektif pemerintahan saat itu karena kondisi
kondisi negara saat itu seperti itu. Belum lagi di tahun 45 sampai 56 kita memiliki, kita tarik sampai 59 aja. Kita memiliki 145 sampai dengan 1959 lebih tepatnya. Kita itu memiliki 3 konstitusi berbeda, 3 perubahan konstitusi berbeda. 45 sampai 49 pakai UUD 45, 49 sampai tahun 50 pakai konstitusi RES, 50 sampai 59 kita menggunakan UUDS 50. Coba Anda bayangkan, seperti apa bentuk demokrasinya? Luar biasa. Kalau UUD 45 kita menggunakan demokrasi Pancasila, konstitusi RES menggunakan demokrasi liberal, UUDS menggunakan demokrasi parlemen. Nah, coba Anda bayangkan. Prosesnya tidak bagus, tidak baik. Contohnya misalkan saya kasih contoh tahun tahun 50 sampai dengan 59. Saat itu kita menggunakan UUDS 59. UUDS 50, mohon maaf. Undang-Undang Dasar sementara tahun 50. Apa yang terjadi? Sering terjadi pergantian kabinet. Kekuatan presiden tidak absolut, tidak powerful, karena presiden hanya duduk sebagai kepala negara saja. Semua hal dilakukan oleh parlemen, karena saat itu demokrasinya adalah demokrasi parlementer. Sehingga bercirikan sering berganti-ganti kabinet sampai terjadi 7 kali ganti kabinet. Sampai terjadi namanya second cabinet. Dan yang lebih fatal lagi, parlemen tidak mampu membentuk undang-undang yang baru. Sehingga lahirlah Dekret Presiden 5 Juli 59 saat itu. Sehingga ciri-ciri di awal kemerdekaan, demokrasi tidak bisa berjalan efektif, disebabkan 3 hal tadi, belum lagi terjadinya perubahan konstitusi, sehingga demokrasi kita bergonta-ganti tidak sesuai yang kita harapkan. Otomatis berdampak terhadap efektivitas jalannya pemerintahan. Oke, kita lanjutkan lagi. Sekarang demokrasi pada masa ini, NIRS sudah saya ceritakan tadi di awal tadi ya. Kita pernah memasuki sebuah fase di mana negara Republik Indonesia Serikat, saya katakan tadi. Saya tadi kan sudah menceritakan namanya konstitusi RES. Kenapa pakai konstitusi RES? Karena negara kita bukan negara kesatuan. Jadi tidak pakai UUD 45, tapi kita menggunakan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Serikat. Dampaknya bagaimana? Demokrasinya secara liberal. Kalau pada masa parlementer ini pada tahun 50-an, saudara semuanya. Jadi parlementer. Nah, sehingga bagaimana kondisinya, bentuk negaranya RES, kondisi negaranya tidak sesuai dengan keinginan masyarakat karena Republik Indonesia Serikat itu dipaksakan oleh Belanda, Indonesia mau nggak mau menerima karena biar diakui kemerdekaan. Karena Indonesia mau nggak mau juga harus menerima karena biar diakui kemerdekaan. Namun dalam perjalanannya tidak begitu efektif. Nah, terus saya akan menerangkan kembali. Setelah tadi di awal kemerdekaan kita pakai UUD 45, kemudian berganti menjadi konstitusi RES, tahun 50-59 kita pakai UUDS 50. Sudah saya ceritakan di awal tadi, tidak bisa berjalan efektif, sering berganti kabinet, parlemen yang diberikan tugas untuk membuat konstitusi tidak jadi-jadi. Akhirnya apa? Lahirlah Dekret Presiden yang dikeluarkan oleh Pak Karno sebagai kepala negara saat itu. Dekret Presiden saat itu dikeluarkan adalah untuk penyelamatan negara, kata Pak Karno. Karena dikhawatirkan kalau undang-undangnya sementara, nanti negaranya tidak memiliki kestabilan, tidak memiliki landasan yang tetap. Sehingga dikeluarkanlah Dekret Presiden 5 Juli 59. Isinya ada 3. Dibubarkannya Badan Konstituante, tidak berlakunya UUDS 50 dan berlakunya kembali UUD 45. Yang terakhir adalah dibentuknya DPR GR dan MPRS. Itu Dekret Presiden. Akhirnya bagaimana setelah itu? Saudara semuanya, yang terjadi apa? Setelah itu yang terjadi adalah lahirlah sebuah demokrasi baru atau demokrasi pada masa Orde Lama yang sering disebut dengan demokrasi terpimpin. Nah, bisa dibaca di depan. Demokrasi terpimpin ini secara umum begini. Pak Karno menyatakan dirinya sebagai penyambung lidah rakyat.
Demokrasi terpimpin artinya adalah seluruh kekuasaan rakyat dilimpahkan sepenuhnya kepada sosok Pak Karno. Jadi Pak Karno adalah mandataris MPR. Pak Karno adalah mandat dari rakyat. Sehingga apapun yang dikatakan Pak Karno adalah mandat dari rakyat. Itu disebut dengan demokrasi terpimpin. Oke. Ciri-cirinya adalah nih, terbatasnya partai politik, berkembangnya pengaruh komunis, meluasnya peranan ABRI sebagai unsur partai politik. Oke. Demokrasi terpimpin ini pada awalnya seperti oase. Orang berharap ini pasti negara lebih maju dan sebagainya. Namun dalam kenyataannya demokrasi terpimpin yang dilakukan oleh Pak Karno ini, apa yang terjadi saudara sebenarnya? Yang terjadi adalah menjadi suatu pemerintahan yang otoriter. Menjadi pemerintahan yang absolut. Sampai-sampai Pak Karno itu satu-satunya presiden yang mampu membubarkan DPR. Satu-satunya presiden yang membentuk MPR sendiri. Satu-satunya presiden yang menjadikan Mahkamah Agung itu bukan sebagai bagian yudikatif yang mengawasi roda pemerintahan, namun dijadikan setingkat menteri. Coba Anda bayangkan. Sampai yang paling parah itu, hak DPR diambil alih oleh Pak Karno. Salah satunya adalah hak budgeting. Budgeting diambil, penganggaran diambil, sehingga Pak Karno saat itu bekerja, berbuat luar biasa, absolut. Kekuasaannya mutlak di mana-mana. Awalnya demokratis, namun dalam kenyataannya otoriter saat itu. Oke. Dan yang lebih mengerikan lagi, mengesampingkan ideologi Pancasila diganti dengan sebuah konsep beliau, manifesto beliau yang sering disebut dengan NASAKOM, nasionalis, agamis, dan komunis. Sehingga tatanan kekuasaan amburadul saat itu mengerikan, dan yang lebih mengerikan lagi adalah terjadinya gerakan 30 SPKI di penghujung karirnya. Yang lebih mengerikan lagi adalah terjadinya larang pangan saat itu karena inflasi sampai 1000%, sehingga muncul tuntutan dari masyarakat yang dikenal dengan tritura, tuntutan rakyat, turunkan harga, bubarkan kabinet dari unsur, bersihkan kabinet dari unsur PKI, kemudian satu lagi saya lupa, ada 3 hal, tritura, dari tuntutan rakyat. Setelah itu muncul, saudara semuanya, bagaimana? Pak Karno bolak-balik dipanggil di sidang MPRS dengan pimpinan Bapak H. Nasution. Beliau dianggap bersalah, diturunkan jabatannya, digantikan oleh Presiden Soeharto. Sehingga saat itulah demokrasi terpimpin pada masa Orde Lama hancur atau sudah berakhir. Jadi demokrasi terpimpin itu hanya efektif berjalan dari tahun 59 semenjak dikeluarkannya dekret sampai dengan tahun 66 semenjak diangkatnya Pak Harto sebagai Presiden kedua Republik Indonesia. Oke, setelah demokrasi Orde Lama atau di Orde Lama dengan demokrasi terpimpinnya tadi berakhir, lahirlah sebuah orde baru yang dipimpin oleh Bapak Harto. Pada masa ini demokrasinya dia namakan sebagai demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila. Oke. Demokrasi Pancasila ini beliau mengatakan demokrasi ini adalah demokrasi yang sesuai dengan nilai Pancasila. Beliau mengatakan demikian. Maka beliau menggunakan jargonnya adalah menjalankan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 secara murni dan konsekuen. Itu slogannya Pak Harto dalam Orde Baru itu. Namun dalam kenyataannya demokrasi Pancasila itu tidak sesuai yang diharapkan, saudara-saudara. Pak Harto yang awalnya harapan berubah menjadi ketakutan. Bentuk ketakutannya adalah apa? Beliau menjadi otoriter. KKN di mana-mana. Anak-anaknya diberikan jabatan di mana-mana ketika sudah besar. Kemudian pemilu itu tidak independen karena yang menyelenggarakan ya pemerintah sendiri. Terus dimenangkan salah satu partai politik tertentu dengan harapan MPR dikuasai oleh Pak Harto. Kalau MPR dikuasai Pak Harto, otomatis presidennya pasti Pak Harto. Karena di dalam UUD 45 yang mengangkat memberhentikan
presiden adalah MPR. Kalau MPR dikuasai, otomatis presiden bisa bertindak berkuasa selama-lama mungkin. Terlebih lagi di dalam UUD 45 tidak ada pembatasan masa jabatan presiden. Hanya dituliskan masa jabatan presiden hanyalah 5 tahun dapat dipilih kembali. Artinya apa? Dimungkinkan dapat dipilih 5 tahun kembali, 5 tahun kembali, 5 tahun kembali. Sehingga tidak mengherankan Pak Harto bisa bertahan selama 32 tahun kekuasaannya. Coba Anda bayangkan. Itu kan tidak sesuai dengan nilai-nilai demokrasi kan? Padahal kan nilai demokrasi kan adalah membatasi kekuasaan pemerintah yang terlalu lama. Namun dalam kenyataannya seperti itu. Oke. Sehingga Orde Baru dianggap gagal. Penyebabnya ini tadi. Rotasi eksekutif tidak ada, rekrutmen politik tertutup karena partai politik itu hanya jadi 3. P3, Golkar, PDI. Dan itu pun yang selalu menang Golkar. Karena di skenario bagaimana caranya yang menang harus Golkar. Agar menguasai parlemen. Kalau parlemen dikuasai, otomatis yang jadi partai lagi. Yang ketiga adalah pemilu jauh dari semangat demokratis. Karena mulai pelaksanaannya, hasilnya itu sudah bisa ditebak sebelum pemilu dimulai. Yang keempat adalah pengakuan HAM terbatas. Karena banyak penculikan, pembunuhan misterius, dan sebagainya. Dan yang kelima adalah tumbuhnya KKN di mana-mana. Karena dasar-dasar itulah akhirnya Pak Harto ditumbangkan melalui sebuah gerakan reformasi. Akhirnya beliau tumbang, beliau hanya mampu menjalankan pemerintahan dari tahun 66 sampai dengan tahun 98, ya, kurang lebih 32 tahun lah tepatnya. Oke. Setelah Pak Harto gagal atau lengser, lahirlah demokrasi atau demokrasi di era Orde Reformasi ya. Di era reformasi ini yang paling menonjol adalah multipartai. Kemudian terjadi perubahan amandemen atau perubahan UUD 45 atau amandemen UUD 45 yang di dalamnya itu melakukan pembatasan kekuasaan. Kemudian semuanya harus demokratis, pemilu dengan lembaga penyelenggara pemilu harus independen, maka lahir yang namanya KPU. Kemudian ada lembaga-lembaga untuk menjamin agar tidak terjadi KKN, salah satunya adalah adanya KPK. Kemudian ada lembaga-lembaga yang bertugas untuk menjaga kehormatan, lembaga-lembaga penegak hukum seperti Komisi Yudisial. Kemudian ada juga lembaga baru atau disebut dengan Mahkamah Konstitusi untuk menguji konstitusi dan sebagainya. Jadi termasuk persengketaan yang terjadi dalam pemilu. Nah, itu salah satu hasil daripada demokrasi reformasi. Namun dalam kenyataannya, saudara semuanya, reformasi ini tidak sesuai yang diharapkan terkadang. Karena yang terjadi adalah karena demokrasi salah satu kelemahannya adalah mengutamakan kuantitas daripada kualitas, sehingga muncul oligarki politik. Oligarki politik artinya gimana? Orang-orang yang memimpin adalah orang-orang yang punya modal akhirnya. Orang-orang yang punya modal, orang-orang yang punya kekuatan, orang-orang yang punya kekuasaan. Sehingga bagaimana dalam pelaksanaannya kesejahteraan rakyat, kepentingan rakyat yang sebenarnya harus diutamakan, namun dalam kenyataannya tidak selamanya itu terpenuhi. Banyak sekali kita lihat hasil-hasil kebijakan pemerintah di era reformasi ini yang tidak mensejahterakan rakyat, namun malah menguntungkan berbagai golongan-golongan tertentu. Yang lebih parah lagi adalah masih banyak korupsi di berbagai tempat. Padahal semangat reformasi adalah menghilangkan KKN. Namun dalam kenyataan, korupsi malah merajalela di berbagai elemen bangsa. Itulah sekelumit kisah demokrasi di era reformasi. Sekarang subbab terakhir adalah pendidikan demokrasi. Perlu Anda ingat, saudara semuanya, demokrasi itu ada kelebihan, ada kelemahan. Ada kelebihan, ada kelemahan. Nah, tugas kenapa demokrasi harus diajarkan? Demokrasi ini harus diberikan kepada seluruh generasi bangsa. Karena apa?
Tidak akan mungkin negara yang menganut demokrasi bisa demokratis apabila rakyatnya tidak memahami nilai-nilai demokrasi. Maka demokrasi harus diajarkan. Kenapa harus diajarkan? Karena demokrasi itu bisa tegak. Itu jika masyarakatnya partisipasif. Jika masyarakatnya itu toleran, bukan intoleran. Wartawannya bisa bekerja secara bebas dan bertanggung jawab. Aparat penegak hukumnya bisa berjalan adil. Infrastrukturnya bisa berjalan secara baik. Kemudian aturan-aturan hukumnya bagus. Itu kan harus ditanamkan sejak dini. Karena nggak mudah. Demokrasi itu butuh waktu yang lama untuk menciptakan pemerintahan yang bagus. Maka perlu ditanamkan. Nah, untuk menanamkan bagaimana? Yang pertama secara kultur. Masyarakat harus secara kebudayaan harus demokrasi itu diajar, bukan hanya sekedar diajarkan, namun diamalkan. Memulai sejak dini bertindak demokratis, membiasakan musyawarah, membiasakan bisa menerima perbedaan pendapat, bisa menerima perbedaan. Terus diajarkan untuk ketaatan terhadap pemerintah, ketaatan terhadap pengguna atau pemeluk agama lain. Jadi bisa saling saling bekerja sama dengan berbagai bentuk perbedaan. Nah, itu butuh ditambah, butuh dikembangkan, butuh disadarkan. Kenapa itu perlu dilakukan? Saya katakan berkali-kali, nggak akan mungkin bisa terwujud pemerintahan demokratis jika masyarakatnya tidak memahami nilai-nilai demokrasi. Perlu diajarkan. Nilai apa saja yang perlu ditanamkan? Saya katakan tadi, bisa menghargai berbagai perbedaan, kemudian bisa ini seperti yang dikatakan Zamron ini bisa menerima segala bentuk perbedaan, kemudian bisa saling melindungi, menghargai berbagai hak warga-warganya, kemudian saling selalu belajar dari segala bentuk kegagalan berdemokrasi, itu harus diajarkan, harus dipahami. Kemudian senantiasa memilih orang-orang yang memiliki pemahaman lebih atau memiliki kontribusi yang bagus dalam sebuah negara. Jadi tidak termakan sebuah isu-isu hoax, tidak memilih hanya karena sokokan, memilih hanya karena black campaign dan sebagainya. Jadi kalau itu semuanya bisa ditanamkan, saya meyakini suatu negara akan terwujud pemerintahan yang demokratis. Oke, itu saja saudara semuanya yang bisa saya sampaikan kaitannya tentang demokrasi. Itu semuanya harus diajarkan, harus dipahami, baik dalam bentuk akademis maupun dalam kehidupan sehari-hari. Karena kalau itu semuanya bisa dilakukan, bisa dijalankan, maka demokrasi yang diharapkan, yang dicita-citakan akan berjalan semestinya di negara itu sendiri. Terima kasih, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.